kita masih di memilih Jawara Jakarta, pemirsa masih ada waktu dan juga masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin menggunakan hak suaranya. Beberapa saat lagi TPS akan segera ditutup, artinya sudah tidak ada lagi hak suara yang boleh Anda berikan ketika memasuki pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya kembali ke Mbak Latifah begitu ya, pasangan nomor urut 2 ini begitu kencang isu yang menerpa Pak Ahok khususnya, apalagi kasus hukum juga masih berlangsung hingga saat ini dan apakah memang itu juga cukup berpengaruh terhadap Pak Ahok dan juga Pak Jarot. Bahkan kita tahu juga di awal-awal masa kampanye sempat adanya penghadangan begitu ya terhadap pasangan calon ini. Apakah memang itu juga sangat mempengaruhi dari sisi Pak Ahok dan juga Pak Jarotnya? Boleh dibagikan begitu ya bagaimana Pak Ahok dan juga Pak Jarot ini bisa mempertahankan kualitas dan juga suaranya, Mbak Latifah? Iya, jadi memang terlihat sekali di survei bagaimana semua rangkaian peristiwa itu mempengaruhi pilihan warga Jakarta terhadap Pak Ahok dan Pak Jarot di survei-survei seperti itu. Dari yang awal kasus tersebut, lalu ramai, lalu demonstrasi, tentu saja mempengaruhi dan bagaimana kita menyiasatinya adalah dengan terus bekerja, berkonsolidasi dengan kader-kader partai dan juga relawan-relawan dan juga simpatisan Pak Ahok dan Pak Jarot. Jadi memang di awal kita juga deg-degan ya bagaimana ini sampai akhirnya. Karena di awal ketika kita mencalonkan Pak Ahok dan Pak Jarot, surveinya memang sangat tinggi begitu. Tetapi sekitar ketika sudah ketok palu dari KPU, lah kok begini gitu kan. Begini itu maksudnya bagaimana? Tiba-tiba banyak sekali peristiwa yang seperti yang Mbak bilang menghantam keras paslon nomor 2. Seperti itu. Sehingga kita di tim sukses bekerja keras, canvassing dari satu tempat ke tempat lainnya, ada yang datang langsung ke pasar atau memberikan flyers di jalanan seperti itu kan untuk mendukung Pak Ahok dan Pak Jarot. Dan tidak hanya orang-orang partai tetapi juga relawan yang sangat maksudnya kita sangat mengapresiasi relawan ya yang sangat mencintai Pak Ahok dan Pak Jarot dan terus bertemu dengan Pak Ahok dan Pak Jarot. Ada juga kita membuka titik kampanye itu di Rumah Lembang setiap pagi di awal. Lalu setelah itu setiap hari Rabu, lalu ditutup dengan setiap hari Sabtu. Itu adalah juga salah satu upaya yang dilakukan Pak Ahok dan Pak Jarot untuk bertemu dengan warga. Tentang penghadangan-penghadangan di awal, itu kita mengetahui bahwa yang menghadang itu juga bukan warga sekitar. Gitu kan. Sehingga kita meyakini bahwa memang masih banyak warga yang ingin bertemu Pak Ahok dan Pak Jarot dan memberikan dukungannya secara langsung. Karena di titik yang lainnya warga sendiri yang penghadang untuk menghadang yang niatnya mau menghadang paslon kita. Jadi dari situ kita meyakini bahwa kita masih punya harapan, makanya pasca sidang pertama survei kita naik lagi karena warga Jakarta yang juga adalah pemilih-pemilih yang sudah pintar begitu kan bisa melihat sendiri fakta-fakta dari yang mereka lihat di layar kaca. Kalau isu yang begitu kencang bahwa memang pasangan nomor urut 2 ini begitu kencang begitu ya menyampaikan kampanye hitam, kemudian begitu kencang juga untuk menyerang pasangan calon lainnya, tanggapan dari tim ses seperti apa? Hoax itu Mbak. Hoax ya? Diyakinkan ya bahwa itu adalah hoax ya? Betul, karena kami rasa kami tidak pernah melancarkan kampanye hitam kepada siapapun. Yang kami lakukan hanyalah memberitahukan apa kinerja-kinerja Pak Ahok dan Pak Jarot selama ini dan juga apa yang mau kita capai di 5 tahun ke depan. Baik. Yang tidak kalah pentingnya begitu ya, di sana ada teman-teman dari Kokotole dan juga ada Kiki. Saya mau tahu nih, ini kan dari tadi sebenarnya di sini. Udah nyoblos belum sih? Sudah? Udah. Oh, udah nyoblos juga. Jadi sudah memberikan hak suaranya semua ya? Iya dong, harus. 1, 2 atau 3? 5. Loh, gak ada ya? Tidak boleh dibocorkan ya sampai dengan nanti pukul 13 ya. Baik. Artinya tidak hanya kami begitu yang ada di sini, tapi Anda juga harus memberikan hak suara Anda. Masih ada waktu kalau memang ingin memberikan hak suara Anda untuk situasi yang lebih baik kepada DKI Jakarta. Mbak Rahel dari paslon nomor 3 begitu ya, apakah memang sudah cukup puas dari para tim ses dan juga relawan ini dengan segala jerih upayanya selama 3 bulan masa kampanye ini untuk mengusung pasangan calon nomor 3? Ya pertama-tama mungkin pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pendukung di calon nomor 1 dan maupun calon nomor 2 ya, bahwa kita sudah sama-sama beradu gagasan dalam pilkada yang damai ini. Saya bisa nyatakan bahwa pilkada kali ini cukup aman meskipun di hari-hari terakhir suasana memanas, tapi overall
semuanya cukup baik berjalan dan juga tentunya terima kasih yang amat sangat kepada seluruh relawan Mas Anies dan Bang Sandi yang sudah bekerja keras selama ini dan dari hasil survei terakhir selalu kita lihat tren Anies Sandi selalu menanjak dan ini tentu tidak lepas dari usaha para relawan yang bergerak di lapangan. Artinya dengan hasil survei yang cukup menanjak bisa dikatakan sudah sangat puas begitu atau cukup puas sebenarnya dengan hasil yang didapatkan untuk saat ini? Ya itu adalah usaha kami, ikhtiar kami, tapi semua tergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Jadi kami pasrahkan hari ini tinggal doa dan tentunya pengawalan suara sampai suara benar-benar sah dikeluarkan oleh KPU. Semua pendukung dan relawan Anies Sandi akan mengawal suara itu dan mudah-mudahan hasil dari jerih payah yang kami lakukan selama ini ada hasil yang baik. Oke, enak ya, adem ya kalau jubirnya perempuan semua begitu bisa menyuarakan dengan suasana yang enak begitu kan. Kita boleh berikan semangat yang bersama-sama, ini adalah pembuktian begitu ya dari masing-masing pasangan calon, dari masing-masing pendukung, masing-masing tim ses yang sudah berjerih payah, bersusah payah memberikan yang terbaik untuk masing-masing pasangan calon untuk bisa unggul nantinya menjadi pemimpin di DKI Jakarta. Pemirsa memilih Jawara Jakarta masih akan kembali, Bang JJ dan juga Mas Heri. Kita masih akan kembali ke hadapan Anda pemirsa sesaat lagi. Tapi setelah ini kita akan kembalikan terlebih dahulu kepada rekan Zaki dan juga Yul Fitrinesa yang ada di studio iNews TV untuk saat ini. Zaki, Yufi.